Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya di kesempatan yang bahagia ini. Sebelum kita membahas pembahasan video ini, mari kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 perbuatan ini yang menghambat datangnya rezeki. Sebelum berlanjut, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang agar setiap harinya channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan sungkan untuk menuliskan komentar walaupun dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Setiap makhluk di muka bumi ini sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kecuali manusia, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Hud ayat 11 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Ada kalanya seseorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapat penghasilan padahal telah berusaha. Ada yang mencari pekerjaan namun selalu ditolak. Ada yang memiliki keturunan. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan. Namun, jika pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bertepuk-tepuk dan tidak bertobat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali padanya. Yang mana sebagai makhluk ciptaannya, sudah seharusnya kita bertobat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya sebuah rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datang rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Yang pertama, berbohong. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 3 tanda orang munafik: jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia ingkari. Juga dalam surah An-Nahl ayat 105, Allah yang berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang beriman pada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran hadis An-Nahl ayat 105. Yang kedua, lalai dalam sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki bagi orang tersebut. Dalam surat At-Talaq ayat 3 disebutkan bahwa Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar dan setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman yang artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran hadis At-Talaq ayat 3. Yang ketiga, malas bangun pagi. Waktu pagi adalah yang penuh berkah, maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jika Anda malas dan enggan bangun untuk sholat subuh ketika matahari telah terbit, atau setelah melaksanakan sholat subuh tidur kembali, tidak merutinkan zikir, membaca Al-Quran, maka segera ubahlah kebiasaan buruk tersebut, karena dapat menghambat datangnya sebuah rezeki. Yang keempat, bermalas-malasan.
Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya sebuah rezeki. Melambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid secara berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia pergi pagi dari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang kelima, berbuat dosa. Rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, ria, zina, syirik, durhaka pada orang tua, makan hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya sebuah rezeki. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30, "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya." Quran Hadis Al-Isra ayat 30. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan. Bertawakallah sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah. Agar selalu bermuhasabah, rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang, berkah kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, serta anak yang soleh juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan juga barang. Namun jika Anda pernah melakukan kemaksiatan bahkan sampai berulang, maka segera bertaubatlah, menyesali, bertekad tidak akan mengulangi, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, itulah pembahasan tentang 5 perbuatan yang menghambat datangnya rezeki di dalam diri kita sendiri. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.